agak semangat gitu, Dim. Gue lagi semangat banget nih. Gue lagi nyari tempat buat camping. Banyak banget. Camping. Di mana? Ada yang di sini. Kok kenapa ada yang di desa? Kenapa lu mau camping di Istana Negara? Nggak boleh dong. Nggak boleh camping di Iya Istana Negara. bebas dong. Belum dibangun kan Istana Negaranya? Istana Negara yang di Jakarta. Enggak dong, yang di Kalimantan. Di Kalimantan belum jadi. Ya, Pak lagi dijual ID. Jangan jeli tanpa data yang valid. Nah, itu dia. Jadi kabarnya nih, ada yang mau camping Ya, di istana. istananya belum jadi. Kenapa istananya belum jadi? Karena itu ibu kota belum jadi. Kenapa ibu kotanya belum jadi? Karena masih dibangun, Dimas. Ibu kota negara barunya lagi dibangun. Oh, begitu ya. Tebak siapa yang membangun? Pengembangnya siapa? Pengembangnya, Ya udah, nggak tahu. aku tahu. Siapa? Kang Kembang. Kan pengembang. Ya, jadi kita tuh sebenarnya pengen minta diajak Pak Jokowi buat camping, ya kan? Dan kita mau ngomongin tentang bagaimana cara apa? Berburu di hutan. Nggak gitu juga coy. Emang nggak boleh kalau camping berburu di hutan? Kan takutnya dia yang diburu tuh, yang diburu adalah hewan-hewan yang dilindungi oleh negara dong. Tapi ngomong-ngomong si Pak Jokowi mau camping di IKN itu ya? Seru kayaknya. Coba dong jelasin dong, kenapa Pak Jokowi pengen camping di KN? Ya nggak tahu juga. Mungkin karena dia sarjana kehutanan. Jadi dia mungkin waktu kuliah Pak Jokowi ikut Mapala. Apa mungkin Pak Jokowi pengen ngerasain dulu sebelum hutannya dibabat? Jadi Waduh, kan? Waduh kan? Nggak mungkin dibabat semua sih, nggak mungkin. ya begitulah. Jadi ini Pak Jokowi katanya mau camping di hutan. Sama gubernur-gubernur Kalimantan. Pak Berarti dari 33 provinsi dong? Kalau misalkan gue bilang Kalimantan, berarti nggak 33 dong. Yang itu kan katanya kabarnya ada 33 orang. Yang 33 itu Iya, kenapa nih? diajakin ke Kalimantan, Buat ikut ke camping? PPU, buat nyerahin ini tanah sama air. Tuh. Kenapa harus nyerahin tanah dan air? Kenapa nggak ngomongin bagaimana percepatan pembangunan ibu kota? Ya. Kan itu lebih hebat ketimbang nyerahin tanah dan air gitu loh. Iya kan? Gue sih mau kritisi itu. Ya tapi kan seru Ya. ada ritual. Oke, ada ritual apa Haji? Simbolik itu. Jadi ceritanya tuh ada sebuah kendi. Namanya Kendi Nusantara. Nah. Kan di Nusantara. Oke. Kan ibu kota negara baru nanti namanya Nusantara. Nusantara, kan? betul. Nusantara. Nah, jadi dalam kendi itu nanti tuh dimasukin air sama tanah dari 33 provinsi, ya pokoknya dari tanah-tanah yang ada di Indonesia lah ceritanya. Sebentar, emangnya beda ya air dari Kalimantan sama air dari Papua? Beda dong. Jadi semuanya tuh dikumpulin tuh dalam satu kendi. Oke, setelah dikumpul satu kendi, diapain? Nggak tahu, didoain kali. Atau mungkin kendi itu dijadikan sebuah wadah bahwa di sini adalah ada kendi pertama mulainya proses pembangunan dari sebuah ibu kota baru. Iya mungkin. Jadi itu kayak kan seru-seruan aja kalau gitu. mungkin kalau zaman dulu kan Nabi Muhammad meletakkan batu pertama kan Hajar Aswad itu kan sebagai pembangunan iya? Ka'bah gitu. Oh, jadi menurut lu Pak Jokowi pengen ikut-ikut Pak itu Nabi Muhammad? Mungkin dia ingin meletakkan sebuah ini ibaratnya Hajar Aswadnya Indonesia nih. Gitu loh. Saya ingin buat IKN adalah sebuah ibu kota yang baru dan itu yang saya yang inisiasi gitu. Terus dia bikin. Iya. Dan akan tercatat dalam sejarah. Pak Jokowi membawa 33 dan tanah meminta dari penjuru Indonesia. Bukan dia yang bawa, dia minta gubernurnya. Masa presiden minta-minta anjir kayak pengemis. Masa presiden dari ujung ke ujung dia ngambil-ngambilin tanahnya? Ya kan bisa naik pesawat jet. Ya mana juga presiden. Ya kan dia kita. lebih muda. Presiden emang nggak, presiden kita emang begitu. Dimas. Tetap gue sangat mengkritisi ngapain harus camping gitu loh. Kenapa nggak kita ngobrol
di ruang rapat ngebahas itu. Ya, Camping mah nanti dulu, kan camping bisa di mana aja. Ya pengen seru-seruan aja. Seru-seruan apaan? Ya udah. Mungkin cerita-cerita. Ya mungkin dia juga ngebahas kok di sana. Genjreng, saya hari ini bikin IKN. Emangnya Pak SBY bikin lagu? Enggak, tapi kan ya pasti di sana juga pasti ada pembahasan lah di dikit-dikit, diskusi dikit-dikit gitu kan. Tapi gimana lu nih? lu menilai sebagai camping ini sebagai ajang apa wacana presiden yang sangat tidak bermanfaat atau tidak? Oh, bermanfaat dong. Kalau misalkan dia camping gitu kan, sebagai sarjana kehutanan ya kan, dia camping di tempat itu ya kan, dia bisa memantau soal tanahnya gimana, hutannya gimana, terus iklim cuacanya, udaranya gimana, mantep nggak nih buat jadi ibu kota negara baru nanti di sebelah sini kayak gimana gitu. Itu untuk orang yang pikirannya normal, karena terkadang ada orang-orang yang berpikir jika Pak Jokowi melakukan sebuah wacana tertentu atau rencana tertentu itu dianggapnya buruk. Misalkan Pak Jokowi camping pasti akan keluar dari headline atau berita-berita yang memang tidak pro terhadap Pak Jokowi. Nulisnya begini, tidak ada kerjaan, Pak Jokowi malah camping. Ih, parah. Kan gue nggak sebut, ada beberapa media yang memang Gue mah nggak gitu. Pertama tidak mungkin, Gempiko akan selalu mendukung Pemerintah jika itu baik. pemerintahan yang sah. Iya. Tapi kalau wacana pemilu nggak boleh. tapi gini. Apa? Kalau misalkan IKN nanti jadi nih, ya kan? Menurut tuh gimana? Seru nggak tuh di IKN? Toh pasti bakal lebih baik mungkin. Tapi kemarin Pak Anies diajak nggak sih ke sana? Ke Kalimantan? Berdua ya, iya masa. Gue tahu Pak Ganjar ke sana, Ridwan Kamil ke sana. Katanya ada 4 gubernur yang nggak akan bisa ikut. Pak Anies mah pasti ikut lah. Kata siapa lu? Ya kan dia deket sama Pak Jokowi, kan dulu mantan Mendikbudnya Pak Jokowi. Tapi kan dia berhenti juga kan. Kalau misalkan dia dipercaya banget, harusnya sampai hari ini kemarin itu masih tetap tuh jadi Menteri Pendidikan. Dia reshuffle karena Pak Anies mungkin lebih baik menjadi gubernur. Mungkin jadi gubernur sekarang. Oh iya benar juga. Masa Pak Anies nggak bisa kerja jadi Mendikbud? Kan nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Lagian juga kan dia dosen. Iya, dosen dari universitas ternama. Tapi kan harusnya ya, menurut gua, yang penting banget harus ada di sana tuh menurut gua Pak Anies sih. Kenapa? Karena kan ini judulnya pemindahan ibu kota. Emang kalau misalkan ibu kota dipindah, Pak Anies juga bakal pindah gitu ke ibu kota baru? Dia kan ibu kota DKI Jakarta. Iya betul. Dia gubernur DKI Jakarta. Iya, ibu kota itu kan sekarang masih Jakarta. Betul. Ya mungkin dia bisa mengasih arahan gitu. Oh nih kalau misalkan di ibu kota yang sebelumnya tuh begini nih kendalanya ini supaya tunggu. Kan di sana. Siapa? Kerja di mana? Jadi gubernur. Lah, emang gubernur mana yang benar? Apa ya? Maksud gue menurut gue itu salah satu yang penting sih untuk ngasih tahu kendala yang ada di ibu kota yang lama supaya bisa diterapkan nanti lebih baik di ibu kota baru gitu. Mungkin ini bisa menjadi ajang itu ya apa? Iya berbagi ini loh pemikiran. Nah nanti Pak Ridwan Kamil juga ikut tuh ke sana harusnya. Iya karena kan dia juga insinyur kan? Apa dia arsitek lagi insinyur lagi. Arsitek loh Pak Ridwan Kamil. Iya kan? Dia juga pernah desain masjid kok nggak salah deh. Kalau apa tuh ada gedung yang dia desain dibikin dari karya dia sendiri. Ya banyak. Artinya dia pasti hebat dong masa pembangunan Pak. Iya. Bapak tapi kenapa dia nggak dijadiin itu ya kepala otorita ibu kota negara baru ya? Kan dia gubernur Jawa Barat. Ya kan bisa aja. Ya kan bentar lagi juga selesai. Ya tahun depan. Kan politik itu dinamis. Mungkin aja sekarang nggak kelihatan tapi nanti kan bisa jadi. Ya nggak mungkin lah orang udah. Pak Prabowo aja mau kok ikut kabinet. Ya kan ini udah mau selesai Pak Ridwan Kamil, ya kan? Ya kenapa udah dipilih duluan Pak Bambang Ya mungkin sementara memang ada dia dulu begitu. Tapi Pak Bambang itu juga bagus. Udah gitu wakilnya itu Pak Doni Rahayu. Wow. Pak Doni Rahayu itu adalah mantan managing directornya Sinarmas. Wow, Sinarmas. Sawit. Apa hubungannya Sinarmas dengan IKN? Itu dia. Itu jadi pertanyaan publik.
Ya pokoknya gini Ji ya, apapun, siapapun, ya kan, pemimpinnya kita harus menghargai. Tapi dengan Pak Jokowi yang katanya mau camping ini, ya, semoga itu menjadi manfaat ya. Ya. Bukan sebagai wacana cuma cari hiburan. Jadi bisa diskusi gitu ya, pas malam-malam gitu sambil loh. seru-seruan bisa diskusi Tapi by santai-santai. the way ingat Pak Jokowi, jangan lupa di fogging. Nanti kalau kena DBD kan yang repot kita juga rakyat ya. Karena di Kalimantan itu kan masih banyak hutan hujan yang bagus-bagus. Lembab kan? Takutnya teman kita aja ada yang kena DBD nih Aji nih. Ya, di Jakarta bukan di Kalimantan. Iya, takutnya kan di apalagi di Di Kalimantan. Jakarta emang banyak got Dimas. Beda dong. Ya kan takut, malaria takut Ah. ya. Dan semoga ini menjadi terobosan lagi nih dengan wacana ini camping ya kan. Menurut gue juga semoga doa-doa yang dipanjatkan di dalam kendi itu, kendi Nusantara itu Iya. jadi harapan kita semua. Sebagai simbolis bahwa kita itu Satu di titik di Nusantara. titik nol gitu kan. Luar di titik biasa, nol. itu luar biasa, keren banget. Tanah sama air dari seluruh penjuru Indonesia disatukan di satu tempat. Terus sebagai bentuk simbolis. Ya cuma segenggam doang anjir. Siapa bilang? Mau diuruk anjir tanah Jawa. Lah iya emang segenggam iya diem. Tapi kan lu lihat dong para gubernur itu tuh ngambil air Oh, iya. sama ini nggak main-main. Berarti emang para gubernur pun mendukung pembuatan dan pengembangan IKN. Iya. Luar biasa itu. Tapi pakai satu tanah sama segelas air. Dan tetap harus ingat bahwa pembangunan IKN itu memang banyak yang pro. Karena sudah seharusnya Jakarta bukan lagi menjadi ibu kota. Karena Jakarta kita pengen adalah kota bisnis. ya. Dan Jakarta bukan ibu kota lagi, lebih baik Jakarta ya udah Ya. dibangun sebagai kota ekonomi yang layak gitu loh. Seingat gue waktu itu lu nolak tuh ada perpindahan ibu Gue nggak nolak dari awal. Nolak waktu itu. Coba lihat julid lu yang kemarin-kemarin. Lu bilang katanya harusnya Jakarta aja orang lagi pandemi kayak gini nggak Itu kan lagi biayanya buat gitu. pandemi. Alah. Kan sekarang udah Sama nggak pandemi. aja. Kan sekarang udah endemi. Oke, udah segitu aja Ji. Ya. Karena kalau kelamaan yang edit gua. Ya, Ngedengarnya capek. Ya. Oke. ya. Jadi ada kesan-kesan dan pesan untuk Pak Jokowi? Yang penting sosok-sosok yang dipilih sama Pak Jokowi itu Pak Bambang Susantono sama Pak Doni Rahayu itu terlepas dari konflik kepentingan. Oke. Dan gue berharap pembangunan ini lancar, bukan menjadi canggih. Roro jonggrang kali bikin Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe kami. Jangan lupa juga download aplikasinya di App Store dan Play Store. Candi Hambalang. Bukan Candi Hambalang, itu mah